Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Saya. Kenapa itu? Sakit. Suratnya ada? Iki suratnya. Oh ya. Oke, sakit. Ya, semoga lekas sembuh, besok bisa masuk lagi. Selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, bisa kalian lihat di depan apa iku? Ingatkan algoritma kemarin? Ya, algoritma. Jadi ini nanti kita akan belajar terkait algoritma dan juga konten digital. Tapi sebelum itu kita masuk ke literasi algoritma dulu. Nah, dari semua itu berawal dari berpikir komputasional. Seperti biasa, berpikir komputasional itu berpikir adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Jadi ketika kalian punya masalah, berarti untuk menyelesaikannya pertama dilakukan berpikir. Mikir sih pertama. Nah, mikir di masalah rampung. Nah, itu. Secara umum, nah itu bisa kalian tulis juga nanti, berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi karena setiap satu masalah itu nanti pasti bisa diselesaikan dengan banyak cara. Contohnya gini, bukan masalah ini, cuma sekedar contoh atau tujuan. Untuk mencapai angka 20. Nah, 20 itu bisa caranya misal dengan 10 tambah 10, bisa enggak? Atau mungkin kalau perkalian 10 kali 2, ada yang lain? Nah, itu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu dalam hal berpikir komputasional. Terus keuntungannya. Nah, keuntungannya berpikir komputasional itu pertama dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Tuh, lebih efektif, efisien, lebih cepat, lebih mudah. Dapat memilih langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Terus dapat memberikan apa itu? Hah? Solusi. Ya, terus? Nah, terakhir, beberapa atau mungkin bisa dikatakan 4 keuntungan kita dalam berpikir komputasional. Secara sederhana, berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 komposisi. Yang pertama, dekomposisi. Bisa lihat di gambar itu, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, ada algoritma. Gimana? Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya apa? Banyak masalah itu dipisah-pisah dulu, dikecil-kecilkan dulu, dibagi-bagi lagi. Misal ada suatu kegiatan atau masalah itu kita bagi-bagi lagi. Contohnya saat kalian piket. Kalau piket agar cepat, tugasnya dibagi-bagi, dibagi jadi apa aja? Terus ngepel. Pulang sekolah datang ngepel. Buang sampah misalnya, ngepel. Ambil kan piket ning kelas, masa ambil jarang. Dan kenapa? Nah, ada yang menata meja, ada yang membersihkan papan tulis. Jadi itu dibagi-bagi dulu. Atau terus ada selanjutnya pengenalan pola. Ini bisa kalian lihat pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, itu pengenalan pola itu kita bagaimana mengamati atau mengidentifikasi kesamaan atau pola antara masalah yang berbeda. Contohnya saat kalian menyusun jadwal pelajaran. So, jadwal ora gawa kabeh bukune. Hah? Bawa semua. Nah, jadwal itu contohnya jadwal. Berarti kalau Senin sampai Minggu itu kan ada jadwal khususnya. Nah, sama kan? Polanya sama. Polanya sama maksudnya gimana? Senin jam pertama apa? Matematika. Senin jam kedua, selanjutnya, terakhir, selanjutnya ada lagi. Nah, misal kayak gitu. Itu adalah bagaimana kita mengenali pola berulang dalam setiap minggunya. Itu kayak gitu. Kan sama ya, Senin mesti sama. Kalau Minggu jadwalnya apa? Hah? Roan ya. Terus selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi itu artinya mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang relevan, yang tidak relevan. Contoh nih, saat kalian berangkat ke sekolah, itu
Kalian cukup fokus pada jalan utama dan gang yang harus dilewati tanpa memberikan toko atau umai sopo, itu kan nggak harus. Yang penting kan kalian apal dalani, nanti setelah ini belok kiri, belok kanan, kan nggak harus tahu. Nanti kalau sudah depan rumahnya Pak Rahmat, belok kiri kan nggak tahu. Apakah kalian mesti tahu itu rumah orang tersebut? Nah, kalau udah sampai toko kelontong, harus belok kanan. Nah, toko kelontong saya jebol sesuk tadi counter HP kan beda lagi. Nah, seperti itu. Jadi cukup dengan hal-hal yang khusus saja. Nah, terakhir nanti ada penyusunan instruksi atau biasa kita lebih kenal dengan algoritma. Itu bagaimana kita merancang serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan terperinci untuk menyelesaikan masalah. Jadi rangkaian yang jelas. Nah, untuk mencapai algoritma ini kita perlu paham ini dulu semua. Dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Selanjutnya kita ada contoh instruksi, penyusunan instruksi tadi atau algoritma gitu aja sederhananya. Di sini kita akan belajar konsep unplug. Unplug itu intinya kita belajar tanpa menggunakan elektronik secara langsung. Praktek tanpa menggunakan komputer atau HP atau gadget. Ini contohnya adalah bagaimana kita menyusun instruksi dalam resep makanan. Nah, kita akan mencoba membuat resep makanan. Bagaimana langkah-langkahnya itu disusun secara terstruktur menggunakan konsep dekomposisi nanti pecah, pengenalan pola, dan abstraksi tadi. Itu. Dekomposisi ini pertama kita memecahnya tugas. Misal membuat nasi goreng. Yang perlu kita pecah pertama apa? Ini bahan, alat, kemudian proses masak. Bahannya apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya apa? Terus bumbunya apa? Bumbu racik. Masuk orang gak? Tapi ya boleh. Nah, itu bisa ditulis lebih detail lagi. Mungkin terus alatnya apa? Terus piring, sendok, spatula, cowek. Nah, kuwi. Cowek dia apa gunane? Muntu. Nah, dia apa gunane? Ngulek. Nah, ngulek bumbunya. Kemudian selanjutnya dibagi lagi dalam proses memasak. Pertama nopo? Minyak, masukkan bumbu, nasi, telur, aduk, dan sajikan. Jadi di komposisi itu intinya dibagi-bagi lagi, dipisah-pisah lagi. Paham sampai gini ya? Nah, terus selanjutnya ada pengenalan pola. Polanya bagaimana? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam resep untuk efisiensi dan kejelasan. Identifikasi bumbu pertama. Mengenali bahwa bumbu seperti bawang tidak perlu dihaluskan atau diiris. Nggak harus sampai perlu dituliskan untuk dihaluskan atau diiriskan, sudah paham. Buat nasi goreng biasanya polanya bumbunya sudah siap, entah itu halus sampai tim dipotong-potong atau tim diulek. Nah, ulek berarti sudah paham, intinya dihaluskan gitu. Dan urutan masaknya memahami bahwa bumbu dan bahan yang lebih lama dimasak harus dimasukkan lebih awal. Apakah mungkin kalian buat nasi goreng nasi dulu baru bumbu? Enggak toh. Kalau nasi dulu baru bumbu hasilnya gimana? Bukan enggak nyambut. Langu itu. Jadi bumbunya kan belum mateng, nanti kalian rasanya ya kayak maem sego dikai bawang ngono kae, bisa kalian bayangkan sendiri. Itu. Jadi setiap masak apapun itu pasti yang didahulukan apa yang dimasukkan. Nah, seperti itu. Polanya di sini berarti pola awal itu pasti bumbu. Bumbu itu didahulukan dan disiapkan, entah itu dihaluskan atau dipotong. Intinya nanti masukkan bumbu ke dalam wajan. Nah, kemudian di situ baru setelah itu diopo. Nah, dioseng-oseng baru nanti ya. Terus selanjutnya ini ada abstraksi. Abstraksi itu fokus pada detail yang relevan menggunakan istilah lebih sederhana dan efektif. Jadi pada fokus-fokus khusus wae. Nah, generalisasi bumbu ini daripada menulis haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai, kita bisa menulis haluskan bumbu dasar. Kalian kalau masak bumbu dasar pasti bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, nanti opsionalnya mungkin ono miri, misal itu. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah dituliskan haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Tinggal haluskan bumbu dasar. Itu. Abstraksi itu sing fokusnya aja utama nih. Nggak usah nulis panjang-panjang. Itu. Terus instruksi umum. Nah, ini kita masuk ke instruksi umum. Secara umum, tumis bumbu hingga harum sudah cukup. Tidak perlu menjelaskan setiap detik pemanasan nih. Tidak perlu kita menumis bumbu selama berapa? 5 menit ya wis gosong.
Nah, 2 menit sampai atau sampai enaknya kita nyebutnya sampai mengeluarkan bau wangi atau harum gitu. Itu gitu aja tulisannya. Terus algoritma. Nah, di sini instruksi umum secara algoritma, karena algoritma itu kan susunan ya yang lebih jelas, lebih detail. Maka di sini adalah menentukan urutan langkah-langkah instruksi akan menjadi sebuah prosedur yang jelas dan logis. Pertama, siapkan semua bahan dan bumbu yang diperlukan. Nah, terus panaskan minyak dan wajan, gitu. Terus tumis bumbu halus hingga harum. Jadi di sini nggak usah dituliskan nanti sebelum itu dituliskan apa jenenge diulek dulu dan lain sebagainya kan enggak. Gitu. Masukkan telur, orak-arik hingga matang, masukkan nasi dan bahan pelengkap cairan. Aduk hingga semua tercampur rata dan nasi matang. Sajikan nasi goreng selagi hangat. Itu seperti itu. Secara konsepnya seperti itu. Ini besok ini pelajaran besok kita. Ini contoh yang plaget. Kita besok bisa menggunakan PictoBlock itu. Ini jadi saya gunakan ini adalah bagaimana kita membuat atau menyampaikan ini luas segitiga. Karena luas segitiga. Jadi dia bisa menjawab ketika kalian masukkan punya alasnya panjangnya berapa, tingginya itu berapa meter, itu dia bisa ngejawab. Ada kalimatnya itu. Kalian silahkan buat kelompok 4 orang. Ya. Tugasnya adalah kalian membuat resep resep. Kalau tadi nasi goreng, berarti kalian punya masakan, kelompok kalian punya masakan favorit apa? Dibuat resepnya. Dengan konsep seperti tadi, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pula. Bisa dipahami? Ya, silahkan sekarang bergerombol. Ini buat apa? Nama apa? Cireng. Oh, ya. Silakan dilanjut dulu. Kok di belakang kenapa? Jadi nanti tuh biar itu Pak nanti nggak langsung di sini biar nggak ore-orean. Oke, siap. Ini buat apa? Kebab. Baik, siap. Lanjut. Yang ini tim apa? Salad buah ya. Jangan lupa proses dekomposisinya bagaimana ya, yang jelas. Oh. Yang ini buat Sosis. risol mayo. Ya. Apa kok sosis barang? Sosis obat isi. Ya. Oke. Yang ini buat bicok. Oke. Tuh. Polanya bagaimana? Jangan neru ya. Ini tim apa kelompok apa? Donat. Oke, donat. Ini apa? Eskuwut. Eskuwut ini apa? Oh, lumut. Oke. Yang ini buat apa? Hah? Jus mangga. Oke. Dikasih kalau jus mangga nanti misal dikasih kayak topping apa gitu loh, biar nggak sederhana banget. Nah, nanti biar kita tahu dekomposisinya gimana, pengenalan polanya, abstraksinya gimana. Kalau terlalu sederhana nanti nggak jadi. Sudah semua? Sudah. Ya, silahkan bisa dikumpulkan, kemudian boleh istirahat. Ya, silahkan sini. Yang sudah selesai dikumpulkan. Oh ya, sebelum istirahat, mungkin untuk pertemuan kali ini dulu. Besok kita lanjut coba instruksi menggunakan sistem plaget atau pakai komputer atau pakai gadget gitu ya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita nanti belajar materi di mana itu soal plaget. Nah, plaget itu nanti kita belajar menyusun instruksi tapi pakai apa? Pakai komputer atau pakai alat-alat elektronik. Kalau kemarin kita menyusun secara manual, kita tulis itu disebut unplug, kita sekarang pakai plug atau pakai komputer untuk saya ini contohnya. Nah, kita mau buat contoh instruksi nanti seperti gambar kemarin itu, di mana itu menunjukkan luas segitiga. Nah, sebelum itu silahkan buka Google Chrome dulu kalian. Selanjutnya silahkan kalian buka yang namanya PictoBlock. Ini tulisannya kayak gini. Silahkan dibuka PictoBlock. Silahkan yang sudah masuk itu nanti ada pilihan junior block, ada block,
ada PyEditor, PyNotebook. Nanti kita gunakan yang blog saja. Tulisannya blogs, ya. Sampingnya junior blog. Sampingnya junior blog. Ya. Coba itu diikuti instruksinya. Kita kalau udah, bisa kalian lihat contohnya di sini kita masukkan alas. Misal contohnya alasnya berapa? Masukkan alasnya tadi 23. Terus tingginya berapa? Misal 10 ya, 10. Oke, maka dia akan luas segitiga itu adalah 115 meter persegi kayak gitu. Bisa? Udah ada yang jadi? Belum. Coba Jal. Terus bawahnya? Bawahnya masukkan tinggi persegi. Coba sekarang ditulis. Penyebabnya ada di sini. Nah, itu memberi perintah. Misal contoh tingginya berapa? Ditulis saja. Nah, tentang 0 meter persegi apa? Alasnya berapa? Misal luasnya. Nah, lanjut. Tinggi. Ya. Maka hasil luas segitiga adalah 14 meter persegi ruas tulisannya. Ya udah gitu bisa dipahami ya. Nah, mana yang lain udah paham? Nah, gitu besok kita coba yang versi lebih sulit lagi meskipun kalian tadi juga agak kesulitan tapi kita karena belajar ya nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Setelah ini kalian boleh istirahat. Komputernya nggak usah dimatikan karena mau dipakai lagi untuk kelas yang lain. Baik, besok kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Siapa? Natasha. Pulang. Sakit apa tahu Iku? Muntah-muntah. Walah ya, semoga lekas sembuh ya. Ini biar bisa belajar lagi bareng-bareng. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri apa yang akan kita pelajari. Apa? Kalau ada konten itu di pikiran kalian apa? Video. Konten. Padahal konten digital itu banyak macamnya. Nggak cuma video. Contohnya kalian pernah baca e-book? Novel, tapi lewat HP. Nah, atau bentuk PDF. Nah, itu kan juga termasuk bentuk teks. Nah, itu konten juga. Pernah dengerin podcast? Nah, itu juga termasuk konten digital, tapi di bidang apa? Bagiannya apa? Nek suara itu apa? Audio. Nah, itu konten digital berupa audio. Jadi kalau digital itu berarti kita menggunakan menggunakan apa? Media elektronik kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, apa itu konten digital? Nah, konten media digital ini merupakan konten media yang segala bentuk informasi berupa bisa teks, gambar, audio, dan video yang dibuat dalam format digital dan dapat dibagikan, disimpan, dan diakses. Nah, bisa dibagikan, disimpan. Nah, bisa disimpan, diakses melalui perangkat digital seperti komputer, lewat ponsel, HP kalian, atau media online seperti internet dan media sosial. Nah, itu apa yang kalian lihat di internet, di medsos kalian itu termasuk konten digital media atau konten media digital. Terus tujuannya untuk apa? Macam-macam. Dari hiburan. Contoh konten yang menghibur buat kalian. Komedi. Terus? Hah? Drama itu menghibur. Drama apa? Drama kocak. Nah, boleh. Edukasi, contohnya edukasi. Apa kalian belajar apa biasanya? Iya, atau terus sinawin ini. Misal contoh ruang guru, atau kalian kalau yang lain tutorial, contohnya tutorial apa? Ya, masak itu termasuk edukasi, atau mungkin tutorial mancing bisa juga. Misal. Terus hingga membantu tujuan
pemasaran bisnis. Nah, inti pesan. Jadi kita kalau buat konten media digital itu ada pesannya tertentu. Ini targetnya untuk siapa? Gawe cah cilik, gawe pakde-pakde, misal, atau gawe bude-bude, atau buat seumuran kalian, itu ditentukan dulu. Ada nilai emosionalnya. Nah, mungkin nilai emosional kalau kalian nonton drama itu kadang sampai nangis, kadang sampai marah sendiri, berarti di situ dia bisa menyampaikan nilai emosional. Terus manfaatnya, isi pesannya, visual yang menarik dan relevan, gambarnya juga menarik. Nah, jadi media digital yang relevan bisa kita gunakan tagar serta link tautan agar pesan semakin banyak diakses oleh sasaran audiens atau pemirsa. Tagar serta link tautan. Jadi kalau kalian suruh share link gitu, pernah dengar? Nah, itu kan ada share link, misal video Instagram, video YouTube, itu kan untuk biar semakin banyak yang nonton dan lain sebagainya. Tagar tahu nggak tagar? Apa tagar itu? Bahasanya kalian apa? Tagar itu ya pagar itu atau hashtag. Nah, hashtag biasanya untuk membuat video biar banyak yang nonton apa? FYP. Selain itu apa? Beranda bisa. Kadang juga ada yang hashtagnya like gitu. Misal kalau di Instagram ada yang reels kayak gitu, hashtagnya reels. Ya yang mesti FYP itu udah. Tapi nggak semua yang FYP itu bisa FYP enggak. Karena ada pola-pola tertentunya gitu. Nah, ini dalam hal membuat konten digital itu perlu kita perhatikan yang namanya layout. Layout itu kegiatan menyusun, menata, mengatur dengan unsur komunikasi grafis, entah gambar dan lain sebagainya, sehingga bisa terkesan itu karyanya komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Secara umum itu nanti ada 7 kalau nggak salah. Pertama ada kesatuan, unity, dan keselarasan atau harmoni. Ini intinya adalah disusun dengan bisa menyatu apabila secara tampak harmonis. Nah, tampak harmonis itu intinya enak dipandang. Nah, selain enak dipandang, itu mungkin enak dibaca dan lain sebagainya. Mungkin saat ini warnanya putih dengan tulisannya abu-abu, kira-kira pas nggak? Abu-abu muda enggak. Kenapa? Nah, menyatu karena nanti pesannya nggak bisa dilihat kayak gitu. Kemudian keseimbangan balance. Nah, ini contohnya ada nanti simetris, secara bentuk nanti ada simetris dan asimetris. Contohnya kayak gini. Buku ini kan itu kesannya gabungan asimetris dan simetris kayak gitu. Terus ada garis-garis, ini ada apa ini? Ini kotak E miring, kotak E yang itu juga miring, tapi kan enak dipandang. Nah, itu bentuk dari keseimbangan asimetris. Terus kesebandingan atau proporsi, ukuran yang digunakan menentukan perbandingan. Ukurannya tepat. Ini misal contohnya kalian buat ini struktur organisasi ini, tapi ukurannya cuma 10 kali 5 cm. Kira-kira tepat nggak? Nggak bisa dilihat kan? Nah, itu harusnya sesuai. Misal ini kita pakai ukuran A3 kayak gitu. Terus irama adalah pola tata letak yang dibuat dengan melakukan pengeluaran unsur secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Nah, ini dibuat secara teratur. Contohnya struktur ini, nah, kan teratur dari wali kelas, ketua, wakil ketua itu teratur. Misal yang di atas itu wali kelasnya diganti kesehatan pas enggak? Atau diganti keamanan atau sekretaris kan enggak pas. Jadi itu ada keteraturan, ada pola-pola khususnya. Terus penekanan atau fokus dominasi merupakan salah satu prinsip tata rupa. Ini berasal dari dominan, sifatnya unggul, istimewa dan juga suatu unsur menarik, menjadi pusat perhatian. Contohnya ini 7 kebiasaan anak Indonesia. Yang bikin menarik adalah fontnya itu, misal 7 kebiasaan. Tarik. Kemudian ada kontras, perbedaan yang mencolok. Nah, ini nanti kontras itu perbedaan yang mencolok entah dari font atau apapun. Nah, itu gambar-gambar itu menurut kalian yang paling mencolok yang mana? Laut. Nah, kenapa laut? Karena dia warnanya beda. Ada kuningnya atau yang lain dominan. Birunya itu tua tapi tanggung, yang itu lebih gelap lagi birunya. Ya toh? Ya itu jadi kalian malah kadang fokus ke itu. Meskipun secara gambar itu rame sing yang lainnya kayak gitu. Tuh. Terus repetisi. Repetisi itu permainan pengulangan. Jadi ada pengulangan dalam suatu desain. Alat untuk platform produksi konten. Nah, contohnya text editor itu kalau kalian kan perlu dalam membuat konten, tetap perlu toh membuat konten itu kalian nulis itu kan perlu. Itu ada text editor, atau sebelum kalian membuat rencana syuting untuk membuat konten itu kalian tulis skrip dulu. Oke, biasanya kita pakai yang namanya Microsoft Word itu. Nah, itu kayak gitu. Terus ada perangkat lunak desain grafis. Nah, desain grafis ini nanti contohnya mungkin itu untuk membuat kayak gitu. Kita bisa pakai Canva, bisa pakai yang lain, bisa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, bisa pakai Corel Draw dan lain sebagainya kayak gitu. Terus perangkat lunak pengedit video. Biasanya kalian pakai apa?
CapCut. Standar CapCut yang bisa di HP. Nanti bisa juga pakai Adobe Premiere Pro kalau di komputer ada itu. Terus perangkat lunak pengeditan audio. Ini ada Audacity, Adobe Audition, ini GarageBand. Kalian kalau rekaman, apa-apa, semisal buat konten tapi direkam sendiri, nanti untuk kasih efek-efek dan lain sebagainya itu bisa pakai ini. Terus atau nanti menggabungkan suara ini dengan ini itu pakai Adobe Audition dan lain sebagainya. Alat animasi dan 3D bisa digunakan Blender atau After Effects untuk membuat animasi model 3D dan efek visual. Ini biasanya membuat efek-efek visual, misal untuk judul logo bumper, tahu nggak bumper? Misal kalian nonton channel YouTube itu ada logo masuk kayak gitu, kan ada animasinya. Nah itu biasanya buatnya entah pakai Blender atau After Effects. Atau kalian pernah lihat efek-efek video orang belakangnya ada apinya. Nah itu kayak gitu, ada sayapnya meskipun nggak bisa terbang. Nah kayak gitu, itu contohnya pakai After Effects. Yang perangkat lunak tangkap layar tahu kan, screenshot gitu. Itu ada screen file, tag, ada Copeta, Vlog, Sampo, Snap, Pick, Snipping Tool, Winamp, butuh neng HP itu keping telu ceret menulis kayak gitu. Nah, itu perangkat lunak tangkap layar. Gunanya untuk apa? Untuk mencari informasi. Ketika kalian misal nonton video atau apa, oh kayaknya ini penting, nanti daripada lupa menit berapa, screenshot. Terus diseminasi konten digital. Diseminasi tahu nggak? Penyebaran konten. Nah, intinya adalah menyebarkan konten. Contohnya apa kalau kalian menyebar konten? Posting atau di-upload kayak gitu. Bahasa kalian posting atau di-upload atau diunggah. Ini bisa lewat misal medsos. Nah, itu mungkin ada kalian punya Facebook, Instagram. Nah, kalau kalian mungkin tetap lebih ke TikTok ya. Platform video itu bisa YouTube, TikTok juga sekarang masuk YouTube. Terus podcasting platform ada Spotify, Apple Podcast, Google Podcast itu. Pernah dengerin podcast di Spotify atau apa? Nah, itu. Situs web dan blog, publikasi konten situs web pribadi perusahaan yang bisa diakses oleh pengunjung. Nanti kalian misalkan punya toko online misal, itu bisa dibawakan web. Misal toko baju online. Penggunaan email alat ini menyebarkan konten kepada pelanggan atau subscriber. Nah, kalian nanti penggunaan email ini untuk menyebarkan konten ke kalian kan misal punya channel YouTube, terus udah ada subscribe ya, yang subscribe itu nanti kan kalian bisa menyebarkan ke orang-orang yang subscribe channel kalian itu. Ini loh ada video baru kayak gitu lewat email. Terus marketplace digital, nah ini untuk jualan. Tuh nih, contohnya apa? Marketplace digital. Buat jualan online, Shopee, terus Tokopedia, Lazada, nah kayak gitu-gitu pun bisa. Terus platform berbagi dokumen, ada script dan slide share. Nah ini dokumen-dokumen berupa artikel, presentasi dan lain sebagainya itu bisa lewat script, bisa di-download dan lain sebagainya. Coba sekarang kalian buat kelompok 4 orang. Nah, 4 orang itu kalian nanti buat secara sederhana poster. Poster tahu kan? Nah, kalian manual dulu, kita pakai plug dulu. Nanti besok kita coba pakai Canva. Sekarang kita buat kurang lebih sketsanya gitu. Sesuaikan dengan kelompok kalian mau bikin poster tentang apa. Sesuka kalian bebas. Wis merdeka kok. Ber-17 Agustus silakan. Mau buat apa? Poster tentang 17 Agustus boleh. Atau mungkin besok mau bikin poster tentang Hari Pahlawan itu boleh. Silakan sesuka kalian. Atau mau buat poster tentang misal kalian punya produk, ada di iklan ke, silahkan berkelompok 4 orang aja, 4 atau mungkin nanti kalau yang nggak cukup bisa juga 5. Silahkan bergerombol senyaman kalian dengan siapa aja, boleh. Kok ini buat apa? Oh, MBB. Ya, sekreatif kalian, sayur, ayam boleh, sekreatif kalian pokoknya. Gimana, Pak? Ini buat apa rencananya? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, berarti nanti kasih ornamen sapu apa saya kalian. Sekreatif kalian. Nah, dah. Nah, ini buat apa? Kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, kalau ada kayak gitu, tapi desainnya jangan mirip loh, dibuat beda. Oh ya. Nah, nanti dikira plagiat. Ini buat apa kelompok ini? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Poster Hari Pahlawan. Tanggalnya jo kleru loh. Iya, kamarnya diganti 13 bulan dari suatu. Yang ini buat apa? 6 cara sederhana cegah virus COVID-19. COVID. Ya, nggak apa-apa wis ra ono, tapi itu masih bisa. Ya kan nggak se-horror dulu. Nggak apa-apa. Lanjut. Kayak gambar virusnya sing ikonik itu. Ya. Nah, ini buat apa?
Apa? Produk apa produknya? Ayam ZFC apa? Oh, Zaskia. Tak kira zombie apa. Dah dilanjut. Nah, ini buat apa? Pesannya apa? Hemat uang. Oh, hemat uang. Biar nggak boros. Berarti gambarnya apa? Tabungan. Ya. Boleh. Ya, oke, boleh. Indonesia ekonominya semakin naik. Masuk. Oke, baik, baik, baik. Ya, apa yang ini? Hah? Iklan? Layanan masyarakat yang apa? Hah? Oh, untuk disabilitas. Oke, bagus. Tambahkan pesannya. Gambari kalau bisa didetailkan. Karena itu ya dengan gambar orang kadang lebih lebih perhatian. Itu lebih nggak teke. Oke, baik, silakan dilanjut. Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah? Oke. Boleh dikumpulkan ya untuk bis. Ya. Besok kita ke lab untuk mencoba Canva. Kita realisasikan apa yang kalian buat itu. Oke, lewat produk digital. Boleh dikumpulkan. Sudah semua? Nah, silakan duduk kembali. Baik, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Minggu depan langsung ke lab aja. Kita nyoba Canva. Ya. Baik, sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya, sudah siang. Sekarang coba kita buka Canva kayak gitu nanti. Nah ini sekarang udah hadir semua ya? Oh, ya, udah kalau udah hadir semua. Syukur. Sing sakit kemarin siapa kui? Sudah sehat? Sudah. Ya, baik. Kalau udah sehat syukur. Malah guyu. Wong sehat tuh malah diguyui piye? Oke, selanjutnya kita mau merealisasikan apa yang kalian kemarin buat. Itu, nah, kita coba terapkan sekarang pakai Canva sing iso kalian bentuk lebih. Udah pernah belum Canva itu? Belum ya? Nah, coba ini bisa kalian perhatikan dulu. Ini misal kalian mau cetak apa? Buat apa kemarin? Poster ya. Nah, ini sudah ada beberapa template. Template tahu nggak? Nah, ini mungkin kita mau buat contoh poster tentang apa? Nah, ini contohnya Gebiar Merdeka ini buat lomba-lomba. Kalian bisa klik, pilih salah satu, tapi juga harus diedit. Jangan hanya plug, kayak gitu. Nah, ini bisa cetak dengan ukuran berapa? A2, A3. Saya agar gede, kita pakai A3. Kalau mau buat desain sendiri, itu kalian nanti bisa di sini. Atau di sini. Nah, ini, buat ini, pilih buat. Nah, pilih buat. Tapi kalau kalian diburu waktu dan nggak pengen ribet, bisa di sini terus nanti kita editing. Nah, di sini ada beberapa elemen. Ini elemen itu nanti untuk nambah. Misal di sini kamu cari karena ini bendera, ya bendera gitu. Nah, kalau yang bermahkota-mahkota ini berarti dia premium. Kalian nggak bisa pakai. Harus pakai yang premium. Sementara pakai ini dulu aja. Misal ini tambahkan di sini, tarik, letak ke ya. Ini muncul lagi bendera nih. Nah, saya mau tambahkan di sini misal. Nah, pokoknya bisa diubah juga. Ini di sini, warna font di sini. Nih, misal tak gentingin nih warna nih, atau ini bisa, dan selaras. Ini juga bisa diubah warna-warnanya di sini. Silakan kalian tentukan, karo pelajari konsepnya bagaimana. Tak kira sampai iso, Susan. Ini mau buat apa rencananya? Buat merayakan apa Agustusan? Ya, nanti tambah ornamen nih. Jangan lupa font nih, sing luas ya. Ini buat apa? Makanan sehat, untuk menyampaikan untuk makan sehat. Ya, boleh. Teksnya DKI jangan lupa. Ini buat apa? Poster 17 Agustus. Yo, sing apa itu yo backgroundnya dikasih. Iya, nanti terakhir. Untuk menurut yo background sih utama kan juga. Buat apa? Ketupat. Oh, paket ketupat. Produk ya kalian buatnya. Oke, boleh. Ini mau buat apa? Ini lagi buat burger. Ya, silakan diedit. Kamu kan ambil tuh itu. Ya, diedit. Jangan orjoplak, diubah bahasanya juga. Kalau ada produk fotonya, foto layar, misal dibuat gambar kartun atau gimana, nggak apa-apa. Nggak mau apa? Lanjutkan Merdeka Ya, Belajar. boleh. Silahkan. Tapi dibuat orjoplak loh, itu desainnya masih
terlalu umum. Coba diubah-ubah lagi warnanya atau apanya. Fontnya udah sesuai bagus. Ini buat apa? Tips? Oh, tips hemat uang ya. Gambarnya disesuaikan loh, aja ngono banget ya. Ya, nanti disesuaikan. Ya, Agustusan meneh. Ya, coba dikasih background yang pas ya. Warnanya aja putih plek, ketiplek ngono kuwi plek. Ya. Dah selesai semua ya. Nah, kalau sudah ini kalian bisa cetak atau ini bagikan, kemudian nanti kamu unduh dulu. Ini diunduh. Setelah diunduh, ini kan udah PNG berarti dia sudah format gambar ya. Silakan unduh. Nanti hasil unduhannya kirimkan ke email saya seperti biasanya tugas-tugas yang lain ya. Gitu ya. Habis ini dikirimkan. Sekian dulu mungkin. Silakan kalian download dulu semua, di-save dulu sudah. Kalau sudah, nanti kirimkan ke email ya setelah ini. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.